Tidak cuma ASEAN, negara ini langsung dikejutkan dengan bursa transfer ala timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Janji Kevin Dix buat Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga warga Indonesia semakin terharu. Kevin Dix resmi menjadi pemain Indonesia. Erick Thohir berikan target 3 pelatih timnas Indonesia sesuai permintaan supporter. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Kevin Dix resmi menjadi pemain Indonesia. Erick Thohir berikan target 3 pelatih timnas Indonesia sesuai permintaan supporter. Beban besar kini dipikul pelatih Sintayong setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target agar timnas Indonesia mampu memetik poin saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Target realistis itu disampaikan Erick Thohir tidak lama setelah meninjau kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin mendapatkan poin, karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kami 4 pertandingan 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin, ungkap dari Erick Thohir. Menteri BUMN yang akrab disapa dengan Eto tersebut menambahkan, torehan 12 poin setidaknya dapat menggaransi skuad Garuda bertengger di posisi ketiga atau keempat klasmen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia. Kondisi itu bakal membuat timnas Indonesia kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Erick Thohir juga telah menetapkan target untuk masing-masing pelatih timnas Indonesia, baik U17, U20 maupun senior. Semua pelatih diminta untuk meloloskan timnya ke panggung Piala Dunia. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja targetnya. Coach Nova meloloskan Piala Dunia U17, Coach Indra sama Piala Dunia U20, Coach Sintayong targetnya juga sama Piala Dunia Senior, ungkap Erick Thohir. Secara matematis harapan timnas Indonesia untuk menambah 12 poin guna menggenapkan total perolehan menjadi 15 angka sekaligus lolos otomatis ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Apalagi Rizky Ridho dan teman-teman masih memiliki 6 laga tersisa untuk memperjuangkan target awal tersebut. Selain masih menghadapi Jepang dan Arab Saudi, skuad Merah Putih masih bakal menantang Australia, Bahrain dan juga Cina sekali lagi. Menariknya 2 laga terakhir bakal dimainkan di kandang timnas Indonesia, dan itu memberikan sedikit keuntungan bagi pasukan Sintayong. Janji Kevin Dix buat Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga warga Indonesia semakin terharu. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix berjanji kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kevin Dix menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang menjalani proses naturalisasi cukup cepat. Hal ini karena proses naturalisasi pemain 28 tahun tersebut terasa mulus hingga akhirnya dia telah menjalani sumpah. Kevin Dix akhirnya mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November. Setelah menjalani sumpah dan menjadi WNI, Kevin Dix pun langsung melanjutkan proses pembuatan kartu tanda penduduk dan paspor. Sesudah ini bakal dilanjutkan prosesnya untuk menjalani perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Erick Thohir menyambut baik kedatangan Kevin Dix karena dia menilai pemain FC Copenhagen tersebut bisa menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Apalagi Kevin Dix sudah menunjukkan kualitasnya dengan keberhasilan bersaing di kompetisi level elit Eropa. Kevin Dix juga berterima kasih kepada Erick Thohir. Dia berterima kasih karena PSSI telah berusaha memberikan yang terbaik hingga akhirnya bisa menjadi WNI. Pemain kelahiran 6 Oktober 96 tersebut berterima kasih kepada Erick Thohir karena telah membantunya sejauh ini. Pak Erick Thohir, akhirnya saya sudah siap. Terima kasih atas segala dukungannya, atas segala bantuannya, dan semua yang Anda lakukan untuk saya. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, Kevin Dix pun berjanji kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia berjanji bakal memberikan kemampuan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Saya juga bakal memberikan seluruh kemampuan saya untuk Anda, ungkap dari Kevin Dix. Erick Thohir berharap sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Sintayong bakal menghadapi Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November dalam laga kelima serta keenam grup C kualifikasi Piala Dunia. Tidak cuma ASEAN, negara ini langsung dikejutkan dengan bursa transfer ala timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September, setiap bulan selalu ada pemain keturunan yang datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Pada September 2024, Hilgers dan juga Eliano tiba di Indonesia. Keduanya pun sudah turun saat Indonesia melakoni pertandingan pada Oktober. Kemudian pada Oktober 2024 giliran Kevin Dix yang mendarat di Indonesia. Ditargetkan pemain 28 tahun itu turun saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada 19 November. Beredar kabar pada November 2024 giliran Olli Romeni yang mendarat di Indonesia. Kondisi ini praktis mengejutkan para pesaing timnas Indonesia di grup C karena komposisi skuad Garuda hampir selalu berubah di setiap pertandingan. Arab Saudi ditahan timnas Indonesia 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 6 September. Berselang 2 bulan kemudian tim kembali bakal bertemu. Namun skuad timnas Indonesia pada November bakal jauh lebih kuat karena kehadiran Eliano dan juga Hilgers ditambah Kevin Dix. Begitu juga dengan Australia. Meski pernah membantai Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia pada akhir Januari 2024, tapi ketika kembali bertemu pada 10 September, Australia gagal menang karena ditahan imbang 0-0. Setelah itu timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Skuad timnas Indonesia pada Maret dijamin lebih kuat daripada saat ini, sebab ada potensi sederet pemain keturunan tambahan menjalani proses naturalisasi dalam rentang November sampai Maret 2025. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina juga pada 5 Juni 2025. Skuad Indonesia diprediksi lebih kuat daripada bulan Maret nanti karena ada potensi pemain-pemain top lain yang juga bakal bergabung ke skuad Garuda. Setelah kalah 1-2 di pertemuan pertama, Indonesia memiliki ambisi menggilas skuad negeri tirai bambu dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Setelah itu negara-negara ASEAN pasti bakal semakin terkejut. Meski pemain-pemain top itu bakal sulit bermain di Piala AFF, kehadiran mereka bakal memberikan gap kemajuan timnas yang semakin nyata, bahkan dengan timnas Thailand sekalipun yang dianggap sebagai Raja ASEAN. DPR RI bocorkan proses naturalisasi 2 striker baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus memperkuat formasinya dengan kehadiran para pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix, salah satu pemain yang baru menyelesaikan proses tersebut, segera bakal membela skuad Garuda setelah dia diambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Tidak hanya Kevin Dix, 2 pemain keturunan lainnya juga sedang dalam radar PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Olli Romeni yang bermain untuk FC Utrecht dan juga Mauro Zylstra dari Volendam. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Jamaluddin Malik, yang menyebutkan bahwa keduanya bakal menjadi tambahan amunisi di lini serang Indonesia. Saya rasa kita punya Olli Romeni ya. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan timnas dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang, PSSI bisa jadi tidak harus di Belanda tetapi di negara-negara lain, ungkap dari Jamaluddin. Dia juga menyeratkan bahwa peluang Olli Romeni untuk cepat dinaturalisasi lebih besar. Yang paling dekat dan juga realistis adalah Olli Romeni. Ya, Mauro Zylstra, Olli Romeni. Sekarang lebih kepada Olli Romeni ya, yang lebih masuk akal segera dinaturalisasi, tambah dari Jamaluddin. Bergabungnya Olli Romeni dan juga Mauro Zylstra diharapkan bakal menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah punya nama-nama beken yang mengisi posisi lini depan seperti Ragnar Oratmangun, Strike, Dimas Derajat, Sananta hingga Hoki Caraka.